saya mau ulas sedikit ya tentang anggrek bulan. Dan ini tempat penyimpanannya ya begini ya teman-teman. Jadi hari ini sore saya iseng-iseng sini lah bikin video. Kayaknya anggrek bulan belum tak video ya. Untuk kali ini saya sempatkan videonya. Jadi ini sih masih ruangnya masih kecil sih, karena juga kebutuhannya kan belum terlalu banyak ya. Jadi kita kan penyewaan tanaman, tapi intinya sih emang tanaman, cuman karena customer kan kadang minta anggrek, jadi ya kita harus sediakan, apapun kita sediakan. Cuman ini juga nggak semua ya, karena yang nyewa ini rata-rata ya perusahaannya yang lumayan bonafit sih, karena harganya itu beda sama kembang lain tuh. Ini emang harganya beda, juga harga belinya dari kita ke suppliernya juga udah lumayan ya. Ini saya lagi di kebun penyimpanan anggrek bulan. Ini teman-teman, ini anggrek bulan dengan nama Latin Phalaenopsis amabilis. Untuk sebutan lainnya sih dulu sempat disebut dengan puspa pesona ya. Untuk termasuk bunga nasional Indonesia kala waktu itu ya. Nah, tanaman di kita itu yang untuk jenis ini dulu pernah ditemukan oleh seorang ahli botani dari Belanda yang namanya Dr. C.L. Bloom. Itu mungkin dari waktu itu zaman penjajahan Belanda ya. Jadi mungkin si Dr. C.L. Bloom ini explore tanaman kita yang belum ketemu ya. Jadi waktu ditemukan dulu ini jenisnya nggak seperti ini ya. Jadi karakternya lebih kuat, kelopak bunganya lebih tebal dan lebih lebar ya. Itu kategorinya masih jenis spesies ya, anggrek asli ya. Kalau sekarang sih mungkin masih ada, cuman ini anggrek kan kalau yang spesiesnya udah dilindungi sama perhutani ya. Jadi kalau kita asal ambil ya bisa kena tuntutan pasal ya. Kalau yang anggrek ini yang untuk skala produksi udah diproduksi dengan sistem jaringan kultur ya. Jadi untuk jaringan kultur itu sekali produksi bisa jadi ribuan ya, bahkan bisa diatur ya, skalanya bisa diatur mau jadi berapa, ukurannya berapa, tapi dengan teknologi tertentu ya dan keahlian dengan suplemen yang khusus akan jadi seperti ini. Jadi di sini nggak bisa ya tutorialnya, karena ini produksinya skala produksi gede lah, mungkin skala pabrik gitu ya. Jadi nggak secara manual itu kayaknya sulit ya. Ya ini sih kita dari supplier Eka Karya, satu-satunya supplier yang paling terbesar di Jakarta itu Eka Karya, karena produksinya itu lumayan kuat ya dan awet, tahan untuk di indoor. Sebenarnya sih banyak pengusaha anggrek bulan yang lain, tapi untuk kualitas tuh masih jauh sama Eka Karya. Karena Eka Karya mungkin dari segi suplemen tuh terjamin ya. Ini kan dari waktu produksi dari kecil kan tergantung dengan suplemennya. Bila suplemennya itu bagus dan vitaminnya, nanti untuk sudah berbunga itu pemakaiannya juga lebih tahan ya. Beda sama yang nggak bagus itu paling belum seminggu di indoor itu udah layu. Kalau ini sih masih bertahan seger ya. Jadi emang perbedaannya jauh juga sih, makanya kita selalu pakai Eka Karya. Jadi tanaman ini sih dulu tersebar dari Indonesia termasuk Papua sampai Malaysia, Filipina dan Australia. Itu penyebaran tuh ada semua itu tanamannya. Jadi emang di kawasan Asia ini dulu emang banyak. Cuma untuk sekarang itu banyak dieksplor, jadi hampir di habitat aslinya itu tinggal dikit ya. Makanya jadi tanaman yang masih dilindungi.
sama perhutani. Jadi ini emang sekarang jenis apapun kalau yang ini prospek kadang dicuri ya, pada dicuri ya sama itu. Jadi begitulah intinya sekilas teman-teman. Itulah sekilas anggrek bulan. Nah, mudah-mudahan bisa buat pengetahuan ya teman-teman yang belum tahu. Mungkin kalau untuk cara budidaya saya juga nggak bisa dikasih tutorialnya ya, karena ini tanaman ini produksi skala pabrik ya, jadi lab, kayak labnya itu pun harus bersih ya. Jadi kalau kita sih untuk memperbanyak ini itu agak sulit ya, beda dengan anggrek dendrobium apa itu bisa dipecah-pecah bisa. Kalau ini ya mungkin ya dari bekas yang ini sih bisa sih dipotong bunganya, digantong, nanti sih tumbuh lagi gitu sih. Kalau untuk pembudidayaannya emang harus pakai teknologi yaitu jaringan kultur. Jadi ya mungkin sih kalau yang udah bekas rental itu bisa dipelihara pun bisa, tapi untuk produksi itu mau memerlukan teknik dan pengetahuan khusus ya, itu untuk itu ya skala pabrik lah, itu udah produksi gede gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kurang-kurang boleh di komen di bawah komentar ya, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen biar channel saya jadi tambah berkembang untuk kedepannya. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah menonton video saya. Semoga banyak rezeki saya doakan dan sehat walafiat. Oke teman-teman, selamat sore dan sampai jumpa.